Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekolah menengah pertama kelas 9? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini akan saya tampilkan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kalau kelas 9 tentunya kalian sudah tahu bahwa ini adalah bab 1 untuk kelas 9 semester 1. Setelah mempelajari bab ini, setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kemudian, menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, serta menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak kecil tentu kita sudah belajar tentang Pancasila, akan tetapi terkadang hanya sebatas menghafalnya saja tanpa mengetahui arti dan maknanya. Kita sudah mengetahui kelima sila Pancasila. Tahukah kalian makna perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Sebagai seorang pelajar, kalian tidak boleh meninggalkan berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1946 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkadang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kurang kita perhatikan. Lalu bagaimana cara penerapan Pancasila sebagai perwujudan dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Simaklah video berikut ini. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai suatu tujuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu ketetapan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila wajib dipahami secara benar. Dalam ringkasan materi ini, kita akan membagi menjadi dua sub. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi. Jadi pada bab ini kita akan membahas 4 subbab penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Dalam penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan terdapat beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga berbagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai dari Pancasila. Berikut adalah penyimpangan penerapan Pancasila yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. Berikut beberapa peristiwa pada periode 1945 sampai dengan 1950. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun
adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Terdapat beberapa motif dan tujuan dalam pemberontakan PKI Madiun atau pemberontakan PKI 1948. Namun tujuan utama dari pemberontakan PKI Madiun yaitu sebagai berikut. A. Menggulingkan Kabinet Hatta. B. Meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. C. Mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berasaskan komunisme. Pada akhirnya, pemberontakan PKI Madiun ini dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII merupakan pemberontakan yang memiliki jaringan terluas dari pemberontakan lainnya. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, karena mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Pemberontakan ini dapat diselesaikan dengan melakukan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962 dan Kartosuwiryo akhirnya dihukum mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Materi B. Periode 1950 sampai 1959. Berikut peristiwa pada periode 1950 sampai 1959. 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit Knil dan masyarakat pro-Belanda yang diantaranya ialah Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS yang ada di Ambon dapat ditumpas oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Akan tetapi, konflik RMS di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berdampak pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram. Kemudian pada tahun 1966, RMS mendirikan suatu pemerintahan pengasingan yang berada di Belanda. Kedua, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRII atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRII atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta
adalah gerakan pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang terjadi pada tahun 1957 sampai dengan 1958 yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawironegoro dan Van J. Samuel. Gerakan ini merupakan suatu bentuk koreksi yang ditujukan pada pemerintahan pusat yang pada